Dan yang ketiga, keyakinan kaum muslimin Nabi Isa belum mati, diangkat oleh Allah Ta'ala dan nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat dalam keadaan beliau hidup, ruh dan jasadnya diangkat oleh Allah. Nah seperti ini kemudian diceritakan dalam hadis, dan itu secara logika nggak nyambung. Lalu misalnya munculnya Dajjal dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya, termasuk matahari yang pergeserannya dibuat apa? Sangat lambat, sehingga satu hari panjangnya selama sama seperti setahun, sangat panjang. Mereka juga nggak percaya karena ini tidak sesuai logika. Demikian pula terkait munculnya Ya'juj dan Ma'juj dengan karakter seperti ini, mereka nggak percaya. Ada dabah yang dia memiliki bulu di seluruh permukaan badannya, sangat lebat sampai tidak bisa diketahui mana depan mana belakang. Baru ketika dia jalan, ya ketahuan yang depan adalah kemana dia mengarah saat berjalan. Dan bisa bicara binatang ini, sehingga bisa nandai siapa yang mukmin, siapa munafik, siapa kafir. Semua kejadian ini muncul di akhir zaman dan ini di luar logika. Sementara kita kemarin memiliki kaidah bahwa dalam masalah agama, logika tidak bisa menjadi apa-apa, tidak bisa menjadi sumber, tapi bisa dijadikan sebagai alat bukti pembenaran. Salah satu alat bukti, bukan satu-satunya ya, salah satu alat bukti pembenaran. Sehingga logika bukan sumber syariat, tapi bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung kebenaran syariat. Namun tidak semuanya bisa dibuktikan, karena terkadang ada beberapa hal yang itu 100% murni doktrin. Sehingga untuk yang bagian kedua ini bahasanya adalah bahasa iman. Kalau Anda beriman, percayalah. Kalau nggak beriman, dia olah pakai logika. Efek sampingnya akan dia tolak. Nah kemudian ketika mereka mengolah dengan logika nggak sanggup, maka cara yang mereka gunakan adalah dengan menuduh hadisnya. Cara untuk menuduh hadisnya bukan ditabrakkan dengan logika. Oh, hadis ini nggak logis, meskipun valid dari Nabi SAW, tapi nggak logis, kami nggak mau menerima. Itu bisa ditolak oleh seluruh kaum muslim. Bisa ditolak oleh seluruh kaum muslim. Saya ulang ya. Jadi kalau ada hadis yang diyakini valid dari Nabi SAW, lalu ditolak dengan alasan tidak logis, kaum muslimin nggak mau menerima alasan semacam ini. Kita akan menyebut kamu durhaka kepada Nabi SAW. Maka cara yang dia gunakan untuk menjatuhkan karakter hadis itu adalah dilihat dari status hadis itu sebagai hadis ahad. Ini hadis ahad dhaif. Ini hadis ahad dhaif. Caranya begitu. Dan itu bukan metode penilaian ahli hadis. Kalau metode penilaian ahli hadis bukan melihat ahad atau mutawatirnya, tapi melihat status dari sanad yang membawa hadis itu. Apakah syarat ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Baik, jadi misalnya begini ya. Kita menilai orang. Kalau dilihat dari kemampuannya, orang ini bagus, dia punya kemampuan, dia jujur. Ini penilaian objektif. Ya? Tapi kita nggak suka. Pokoknya orang ini gimana biar dia nggak bergabung di sini, sehingga harus kita tolak. Maka caranya jangan dinilai objektif, tapi dinilai dengan cara subjektif. Penilaian subjektifnya gimana? Oh, dia dari Jogja, saya tidak mau.
Tapi apa? Latar belakang asal usulnya nggak ada hubungannya. Yang nggak ada hubungannya dengan inti dari permasalahan. Dia dari Jogja ya, dari Jogja. Nggak usah dipakai, nggak mau. Sehingga dengan sebuah alasan yang sangat subjektif, orang itu bisa menolak sesuatu. Hadis ahad itu penilaian subjektif. Kalau penilaian objektifnya, ikuti standar ahli hadis. Sanadnya muttasil, nyambung. Perawinya perawi yang thiqah. Dan dinukil dari perawi thiqah sebelumnya. Terus sampai Nabi SAW. Tidak ada ilah yang menyebabkan hadis ini dhaif. Dan beberapa persyaratan hadis sahih yang lain, ketika itu terpenuhi, disebutlah sebagai hadis yang sahih. Tapi ini tidak. Hadis ini bisa jadi memenuhi kriteria tadi, cuman jalurnya ahad. Akhirnya dia tolak karena berkaitan dengan membawa pernyataan yang tidak logis. Bercerita tentang Dajjal, bercerita tentang Nabi Isa yang turun, bercerita tentang adanya Dabah, dan bercerita tentang kejadian-kejadian akhir zaman yang itu semuanya secara logika nggak nyambung. Insya Allah Bang, di sini latar belakangnya. Inilah cerita awal kenapa orang Mu'tazilah menggunakan alasan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dasar akidah, tapi boleh dipakai untuk dasar selain akidah. Misalnya untuk hukum fikih itu masih diperbolehkan. Kalau akidah tidak boleh. Menurut mereka demikian. Baik. Selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu apa itu hadis ahad. Jadi pembagian hadis itu bisa dilihat dari banyak sisi. Pembagian hadis bisa dilihat dari banyak sisi. Salah satunya adalah pembagian hadis dilihat dari jumlah perawi yang membawa hadis itu. Dilihat dari apa? Jumlah perawi yang membawa hadis itu. Maka di situ dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hadis yang dibawa oleh banyak orang. Banyak itu berapa Pak? Sebagian ulama ngasih batasan minimal 10. Yang bawa hadis ini 10 orang. Yang bawa berita ini dari Nabi SAW 10 orang. Sudah? Maka hadis yang membawanya itu 10 orang ke atas, ini disebut dengan hadis mutawatir. Disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua, hadis di mana perawi yang membawanya itu kurang dari 10. Kurang dari 10 ya 9 sampai 1. Nah, hadis yang jumlah perawi yang membawanya cuma sedikit seperti ini disebut dengan hadis ahad. Dipahami insyaallah? Dipahami ya? Baik. Berarti perbedaan antara hadis ahad dan hadis mutawatir itu apa? Dilihat dari jumlah orang yang membawanya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah keabsahan, masalah sahih atau tidak ada hubungannya. Karena bisa jadi yang membawanya perawi dalam jumlah banyak, atau maunya membawanya perawi dalam jumlah sedikit, dan orangnya terpercaya. Orangnya terpercaya, sehingga kita yakin ini valid. Demikian pula sebaliknya, bisa jadi yang membawanya perawinya banyak, tapi semuanya berdusta. Maka kita sebut ini hadis yang palsu, dusta. Maka tidak bergantung
nilai kevaliditas hadis, nilai validitas hadis, nilai keabsahan hadis tidak bergantung pada jumlah perawi yang membawanya. Dipahami di sini? Karena itu dalam Sahih Bukhari, ya, hadisnya ahad semua, kecuali paling satu atau dua hadis. Sehingga isi Sahih Bukhari itu hadis-hadis ahad, baik dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah maupun yang lainnya. Demikian pula dalam Sahih Muslim, demikian pula dalam kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai dan seterusnya. Karena mereka membawakan hadis itu dari beberapa orang yang jumlahnya kurang dari 10. Yang jumlahnya kurang dari 10. Misalnya Bukhari dapat hadis ini dari Imam Ahmad, Imam Ahmad dapat hadis ini dari Imam Syafi'i, lalu dapat hadis ini dari Imam Malik, dapat dari Nafi, dapat dari Ibnu Umar. Ini cuma satu-satu, lalu diriwayatkan oleh Bukhari. Anggap misalnya ada seperti itu. Tapi ini sahih, meskipun yang membawanya cuma satu orang. Dipahami ya? Intinya begini ya. Intinya bahwa hadis ahad dan mutawatir, pembagian ahad dan mutawatir tidak ada hubungannya dengan masalah sah, sahih atau tidak sahih. Intinya itu ya. Paham insyaallah? Baik. Kalau tidak ada hubungannya dengan sahih dan tidak sahih, berarti hadis ahad yang sahih ada nggak? Ada. Hadis ahad yang dhaif ada nggak? Ada. Karena ini tidak ada hubungannya dengan sahih dan dhaif. Sehingga pada prinsipnya selama hadis itu sahih, wajib untuk dipakai. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maupun hadis dalam masalah muamalah, maupun cabang ilmu yang lain. Ketika itu sahih, kita punya kewajiban untuk memakai. Tanpa kemudian membedakan, kalau masalah akidah boleh dipakai, kalau yang bukan masalah akidah, dan kalau dalam masalah akidah nggak boleh dipakai, kalau selain masalah akidah boleh dipakai, nggak boleh dibedakan demikian. Alhamdulillah, prinsip semacam ini sudah bisa diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Padahal dulu syubhat ini sangat dominan di kampus ketika Hizbut Tahrir banyak banyak berdakwah di kampus. Karena mereka punya prinsip hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Dan dulu pengalaman masa silam semester 1, semester 2 waktu bergabung dengan kajian-kajian semacam ini, materi seperti itu selalu ditekankan. Hadis ahad tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Kita tidak perlu berpanjang lebar karena ini adalah prinsip turunan Mu'tazilah. Prinsip yang dulu adalah dimiliki oleh Mu'tazilah, dan itu persis seperti yang pernah diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah." Hati-hati kalian dengan orang yang lebih dominan menggunakan logika, karena mereka itu musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis secara maksimal. Fatakallamu bi ra'yihim, lalu dia sampaikan dengan logika mereka. Adallu wa adallu, akhirnya dia pun menyimpang dan mengajak orang lain menyimpang. Sehingga Umar bin Khattab sudah pernah mengingatkan, orang yang menyerang hadis Nabi SAW namun dengan menggunakan pendekatan dominan logika. Nah, selanjutnya penulis kitab ini menjelaskan, idza shahhal hadits, apabila sahih al hadits dari Nabi SAW, apabila ada hadis sahih dari Nabi SAW, fahuwa hujjatun,
maka itu hujjah. Hujjahnya dalil. Duna, tanpa tafriqin, membedakan antara ahad dan mutawatir. Faman, maka siapa farraqa, yang membedakan bainahuma, antara keduanya, faqad, berarti sungguh dia telah membawa bid'atin, akidah bid'ah, wa falsafatin dakhilan, dan pemikiran yang falsafah, maksudnya pemikiran yang menyusup, dakhilan artinya menyusup, fil Islam, dalam Islam, wa khalafa, dan dia menyalahi salaf saleh, wal a'immah, dan para ulama al-mujtahidin. Sudah? Ada yang lewat? Tidak ada ya? Banyak. Mulai dari mana? Mulai dari bismillah. Maju dengar. Tafriq artinya apa tafriq? Membedakan. Faman, barang siapa? Barang siapa? Barang saya. Faman, maka barang siapa farraqa, yang membedakan bainahuma, faqad, maka sungguh. Ini yang ketemu fa'il namanya maka ya. Ata bi, membawa. Faqad ata, dia membawa bid'ah dan pemikiran falsafah. Dakhilah artinya apa? Menyusup dalam Islam. Wa khalafa, dan menyalahi salafus saleh serta ulama mujtahidin. Gampang ya? Terjemahnya sudah Pak? Apa artinya khalafa? Menyalahi. Soal lagi suwe-suwe insyaallah lancar ya. Itu sabar. Baik. Jadi kalau kita terjemahkan secara umum, apabila ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka itu bisa jadi dalil. Tidak boleh dibedakan antara ahad maupun mutawatir, karena siapa yang punya prinsip semacam ini, membedakan antara ahad dan mutawatir, berarti dia telah memiliki pemikiran yang menyimpang, membawa pemikiran yang menyusup ke dalam Islam, dan menyalahi akidah salafus saleh. Sekarang apa dalilnya? Kalau hadis ahad bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 160. Wa ma kana al-mu'minun, tidak selayaknya orang-orang yang beriman, liyanfiru kafatan, untuk berjihad semuanya. Jangan jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, harus ada beberapa orang dari setiap kelompok-kelompok di antara mereka. Misalnya dalam satu kecamatan atau dalam satu kelurahan, ada beberapa orang yang tidak boleh ikut jihad. Taifah, ada beberapa orang taifah, sekelompok orang. Liyatafaqahu fid-din, yang dia tugasnya belajar agama. Karena kalau jihad nanti mereka tidak bisa nyanding kitab. Sementara kalau dia
di kampungnya nggak diajak jihad, diharapkan dia bisa tetap belajar nyanding kitab. Dia tetap bisa belajar mengkaji kitab-kitab. Tujuannya apa? Orang ini nanti akan mengajarkan agama kepada kaum muslimin yang berjihad ketika pulang. Waliyundiru qaumahum, dan agar mereka memberikan peringatan kepada masyarakatnya idza raja'u ilaihim, ketika yang jihad itu pulang. La'allahum yahdharun, agar mereka selalu takut kepada Allah. Masya Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah. 122 ayatnya ya. At-Taubah 122. Berarti 66 kebalik ya, harusnya 22 ya. Kebalik, madep kebalik ya. Madep menengan ya. At-Taubah 122. Baik, sekarang coba kita lihat ini ya. Kita fokus pada ayat. Jihad diperintahkan oleh Allah. Yang laki-laki berangkat, tapi jangan semua. Tinggalkan orang yang punya potensial untuk ngajar agama, sehingga dia nggak boleh ikut jihad, tapi tetap diam di tempat. Anda bisa lihat orang yang nggak boleh ikut jihad ini ngapain Pak dia? Agar belajar agama. Satu-satunya kegiatan yang diberi uzur oleh Allah sehingga bisa jadi alasan orang tidak berangkat jihad, belajar agama. Apalagi kalau perbandingannya bukan kegiatan jihad. Ini antara belajar agama dengan jihad. Orang yang belajar agama boleh gak ikut jihad. Sekarang kalau yang jihad ini Anda ganti dengan kegiatan yang lain, misalnya 17-an atau apa lagi, pit-pitan, kerja bakti, atau sawalan, atau tahlilan, dan mereka kegiatan yang lain. Kegiatan belajar bisa dijadikan uzur untuk tidak ikut jihad. Sekarang Anda ganti kegiatan jihad ini dengan kegiatan yang lain yang derajatnya jauh di bawah jihad, maka jelas orang ini punya uzur yang jauh lebih besar. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi la ta'diluhu syai'un la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Lu kok yang ini kok saya banyak yang dalam sinau, padahal dia nggak jihad. Kenapa kamu nggak kajian? Jihad, Masya Allah. Itu boleh itu ya. Jihad nggak kajian tuh bisa. Kenapa kamu nggak kajian? Mancing, nggak imbang. Sehingga kalau nggak kajian, alasannya jihad. Tapi ini nggak kajian, alasannya mancing, alasannya yang bergawe Pak, yang bergawe boleh nggak? Ya, karena punya tanggung jawab untuk kasih nafkah ya harus. Namun dia harus bisa ngatur waktu, memberikan sebagian waktunya untuk belajar agama. Baik. Ini penting untuk kita kasih tahu kepada masyarakat. Satu-satunya kegiatan yang bisa dijadikan udzur sehingga seseorang boleh tidak ikut jihad adalah belajar agama. Nah, kalau tidak ada kegiatan jihad fisabilillah dalam bentuk perang, seharusnya kan kita fokus belajar agama. Banyak belajar agama. Oh, kita nggak punya kesibukan jihad, berarti mari bareng-bareng belajar agama dan tetap memberikan waktu untuk bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan agama. Kemudian fungsi orang ini yang belajar agama adalah mengajari agama kepada masyarakat agar mereka tetap berada dalam syariat Allah, tidak? Agar masyarakat tetap terjaga dalam syariat Allah. Baik, maka ulama mengatakan orang
yang berjaga di daerah perbatasan itu ada dua. Yang pertama, orang yang berjaga di daerah perbatasan fisik kaum muslimin. Negara Islam punya daerah perbatasan, sebelahnya negara kafir. Agar tidak diserang oleh orang kafir, maka daerah perbatasan ini perlu diapain? Dijaga. Ini ahlus sabar, orang yang berjaga di daerah perbatasan yang pertama. Ada orang yang berjaga di daerah perbatasan yang kedua, yaitu orang yang berjaga di daerah perbatasan syariat. Ini aturan Allah. Masyarakat harus dijaga, jangan sampai keluar syariat mengikuti setan. Maka cara untuk menjaga orang ini agar tetap berada dalam lingkaran dan aturan Allah, ditaruhlah ulama memberikan peringatan kepada mereka jangan sampai keluar dari daerah perbatasan. Dan orang kedua ini tidak kalah penting dibandingkan yang pertama. Maka jihad itu dalam rangka menjaga daerah perbatasan fisik, sedangkan belajar ilmu agama dalam rangka menjaga perbatasan daerah perbatasan syariat. Paham? Maka ulama adalah ahlus sabar. Para ulama adalah penjaga daerah perbatasan. Karena kalau masyarakat tidak diajari agama, mereka keluar dari perbatasan syariat. Ada yang melanggar dalam bidang A, melanggar dalam bidang B, melanggar dalam bidang C. Nah, kalau tidak ada yang ingatkan, nanti bisa berbahaya. Syariat ini tidak terjadi. Dan fungsi jihad adalah untuk menjaga yang kedua, yaitu menjaga syariat. Sebenarnya fungsi jihad itu tujuan jihad fisabilillah itu tujuannya apa? Materi wong, ngerampas dunyane wong, golek budak, atau apa Pak? Tujuannya apa? Menegakkan apa yang dimaksud menegakkan kalimat Allah? Ngajak orang yang belum tersentuh dakwah Islam agar mereka masuk Islam dan mengamalkan syariat Islam. Karena semuanya hamba Allah. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah. Kita sama-sama punya kewajiban mengamalkan aturan Allah. Ya? Maka kalau kamu gak mau dipaksa, cara pemaksaannya pakai jihad. Pak? Baik. Sehingga jihad itu hanyalah salah satu alat bantu untuk mengajak orang agar kembali kepada syariat. Tujuannya bukan dalam rangka untuk membunuh, tujuan dasarnya, tapi dalam rangka untuk mengembalikan masyarakat kepada syariat. Sehingga kalau tidak ada suasana jihad, semuanya ayam, tentrem, orang bisa melakukan aktivitas tanpa harus melalui proses peperangan. Berarti yang pertama, yang kedua ini yaitu syariat perlu kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Ayo kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu jihad ini, kan enak sudah. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, aneka media sosial yang lain, atau Anda dakwai dengan tatap muka atau dengan cara apapun tanpa harus keluar senjata. Karena kita gunakan metode yang lain, yang penting syariat Allah bisa tersebar di masyarakat. Alhamdulillah. Nah, ini jadikan dalil bahwa hadis ahad termasuk hujjah. Karena orang yang ditinggal ini jumlahnya nggak banyak. Yang ditinggal ini jumlahnya nggak banyak. Sehingga saat dia menyampaikan hadis, orang yang ditinggal ini bisa jadi cuma 2 orang, 3 orang, kurang dari 10. Berarti hadisnya pasti ahad. Dipahami Pak? Alhamdulillah. Dan Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke Yaman, mengajak kepada tauhid dan syariat Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mu'adz diutus ke Yaman, dibersamai oleh beberapa sahabat, dan mereka nanti terpencar di Yaman, menyebar di banyak titik. Lalu mereka mendakwahkan Islam. Sehingga saat mereka menyampaikan hadis Nabi SAW, dia sendirian. Berarti ini apa? Ahad. Ahad menyampaikan masalah akidah. Karena Mu'adz menyampaikan masalah akidah. Wahai Mu'adz, hadis ahad kami gak mau terima.
Kira-kira kalau orang kafir beralasan demikian gimana? Nah, gagal dalam. Dan kalau andaikan prinsip itu diterima, tentu Nabi SAW akan mengutus dalam satu keberangkatan dakwah minimal 10 orang. 10 orang nyampaikan bareng, ya, biar tidak disebut ahad. Andaikan kaidah ini berlaku, tapi Nabi SAW tidak memberlakukan kaidah itu. Bukti bahasanya hadis ahad bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Wa qadima ahlul Yaman, dan ada beberapa penduduk Yaman. Yaman tempatnya di mana? Di Saudi. Salah ya. Di selatan kota Mekah. Yaman berada di selatan kota Mekah, di pinggiran selatan Jazirah Arab. Penduduk Yaman menghadap Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka menyampaikan, ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna sunnata wal Islam. Tolong utus salah satu orang untuk mengajari kami tentang sunnah dan Islam. Sehingga mereka minta muridnya Nabi SAW tolong dibawa satu ke Yaman. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi Abi Ubaidah. Kemudian Nabi SAW menggandeng tangannya Abu Ubaidah. Lalu beliau mengatakan, hadza aminu hadil ummah. Orang ini adalah amin hadil ummah, manusia kepercayaan di tengah umat ini. Silahkan kalian bawa, agar bisa jadi guru di Yaman. Abu Ubaidah dibersamai siapa? 10 orang atau 12 orang? Sehingga beliau mengajar sendiri, beliau menyampaikan sendiri, mengajarkan tentang Islam dan Sunnah, yang dalam urutan itu pasti ada materi masalah akidah. Andaikan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah, tentu Nabi SAW akan mengikutkan 10 orang yang lain untuk membersamai Abu Ubaidah agar nanti dakwahnya bisa diterima. Sebentar dulu, hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh. Ini ada 10 orang, bawa semuanya. Ada yang gitu? Tidak. Alhamdulillah, sehingga prinsip ini muncul belakangan. Dan prinsip semacam ini tadi latar belakangnya dalam rangka untuk menolak berbagai macam akidah yang tidak sesuai logika. Bukan diteliti dengan standar ilmu hadis, tapi diteliti dengan cara subjektif. Caranya adalah dijatuhkan karakter hadis itu dengan menyebut hadis ahad, akidah tidak boleh. Baik. Dan bantahan yang terakhir untuk prinsip ini ya, dia punya keyakinan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Pertanyaan kita adalah, yang ngajari keyakinan ini siapa? Hadisnya mana? Ahad atau bukan? Yang ngajari keyakinan ini loh siapa? Ini kan keyakinannya. Dia punya keyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa jadi dalil masalah logika. Keyakinan kamu ini dari mana asalnya? Kalau ada hadisnya ahad atau bukan? Karena itu kan akidah. Sehingga dia punya keyakinan hadis ahad tidak bisa jadi alasan logika, ada alasan akidah. Kamu dari mana alasan ini? Keyakinan ini. Kalau pakai dalil itu ahad atau bukan? Kalau ahad berarti nggak berlaku untuk akidah. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Muslim, wandur artinya apa? Perhatikanlah as-sahihah. As-sahihah ini buku yang berjudul As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, atau lebih dikenal dengan Silsilah Sahihah, karyanya Syalbani rahimahullah. Isinya ribuan hadis diteliti sendiri. Ribuan hadis diteliti sendiri.
Dan Syalbani ini waktunya sangat berkah, sehingga beliau meneliti sendirian ribuan hadis. Ada yang termaktub di silsilah dhaifah, ada yang di sahihah, ada yang di pembagian antara sahih Sunan Abi Dawud, dhaif Sunan Abi Dawud, sahih Sunan Nasai, dhaif Nasai, sehingga 4 kitab sunan diteliti beliau sendirian. Dan itu bagian dari keberkahan seorang hamba, sehingga terkadang dia itu punya karya yang bagi kita karomah. Karya itu adalah karomah. Itu seharusnya dibagi sebagai karomah. Kalau bukan karomah, nggak mungkin manusia biasa bisa melakukannya. Karomah dari Allah, Allah kasih kelebihan beliau, punya waktu yang berkah, sehingga dia bisa punya banyak karya. Dan itu karomah yang tidak diakui oleh orang sufi. Karena bagi orang sufi karomah itu bukan itu ya, yang bisa mumbul itu karomah ya. Karomah yang sebenarnya adalah, lihatlah Sahih Bukhari yang ditulis selama 16 tahun. Lihatlah Sahih Muslim yang ditulis selama 15 tahun. Lihatlah Syarah Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang itu syarah luar biasa dalam masalah hadis. Lihatlah Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, yang kita baca judulnya aja nggak pernah baca. Lihat kitabnya wis dhisik. Anggere kowe ngene maca piye? Bisa kita bayangkan nulisnya gimana? Sampai ada kitab yang tebalnya 400 jilid, seperti Al-Qanun karya Ibnu Aqil. Dan ada sebagian orang yang menjual rumah untuk beli Al-Qanun. Dan ada yang menemukan di jilid kesekian ratus. Itu kita bayangkan nulisnya lebih yang maca lebih. Kalau ini bukan karomah, kalau ini bukan karomah, apalagi yang bisa disebut sebagai karomah? Sehingga bagian dari karomahnya para ulama adalah karya-karya besar mereka yang itu luar biasa. Dari sisi kita kadang menyimpulkan waktunya kayaknya nggak cukup kan, tapi ternyata Allah beri waktu yang cukup, dan mereka hidup dengan usia yang relatif sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang 70 tahun sudah punya karya sama sekali. Wallahu a'lam. Oh enggak, bukan maksudnya nyindir salah satunya. Oh bukan gitu. Ngomong lah. Baik demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlalu atas kajian di pagi hari ini, ada pertanyaan. Bolehkah saya menerima tugas dari pimpinan seorang dokter untuk melayani pengobatan khusus kepada kaum LGBT? Tugas untuk melayani pengobatan LGBT. Bolehkah kita menerima tugas untuk melayani pengobatan LGBT? Kalau menerima tugasnya, yaitu bagian dari konsekuensi ketika Anda bekerja di dunia kerja yang ada hierarkinya, atasan memberikan tugas kepada bawahan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya terkait objeknya, mengobati LGBT. Bolehkah kita mengobati LGBT? Jawabannya diperbolehkan dengan ketentuan. Satu, dia sudah tobat. Kalau dia sudah tobat, berarti nanti begitu dia diobati, harapannya tidak balik. Yang kedua, Anda harus berikan penekanan dari sisi pengobatan agar dia nggak balik lagi. Tapi kalau kemudian dia diobati penyakitnya, kalau dia merasa aman, nggak apa-apa bertahan di LGBT, toh ini sudah ada obatnya. Akhirnya jadinya apa? Tolong menolong dalam
maksiat. Misalnya seperti pezina, ya, wanita pezina, PSK misalnya, yang dia merasa aman, saya ada obatnya, sehingga meskipun gonta-ganti pasangan, bagi dia merasa aman. Lalu kita menjadi pelayan bagi orang semacam ini, ya tidak boleh. Tahu dalam ini, walullah. IBR punya prinsip yang sama bagi jamaah yang punya utang riba, lalu dia ingin menyelamatkan diri dari itu. Kita punya prinsip, kalau hanya sebatas menutupi ribanya, terus nanti setelah itu ngeriba lagi, ya, ditutupi ngeriba lagi, ya buat apa orang kayak gini? Nulung, nulung tapi kepentuk. Karena dia ketika ditolong balik lagi riba lagi. Pada waktu dia minta tolong, masya Allah, saya pengen tobat, pengen ini. Dan begitu ditolong, leasing lagi. Terus kalau utangnya lunas, ini gila ya gak bakalan ada bunganya. Timbar nawai macet ya gak bakalan ada bunganya. Gak bisa seperti itu. Maka orang yang punya penyakit tertentu disebabkan karena perbuatan maksiat, lalu saat dia ditolong dan dibantu menyebabkan dia balik lagi ke perbuatan maksiat itu, dia tak boleh dilayani. Karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam maksiat. Sehingga kalau ada pasien seperti ini, Anda kasih syarat. Saya mau nyuntik kamu asal satu, kamu baca ini. Dikasih buku atau apa tentang ancaman LGBT, ini dosa besar. Tetap bertahan dalam dunia LGBT, hidupmu akan susah dunia akhirat. Dan kita kasih tahu seperti itu sampai dia mau tobat, baru kasih obat. Tapi kalau dia belum mau tobat, tidak boleh kasih obat. Penekanan itu harus dilakukan. Dan Anda harus tegas seperti itu. Pak, ada atasan di mana dia ada laporan, tidak usah takut. Loh kok bisa Pak? Nah, daripada Anda jadi bagian menolong mereka untuk tetap bertahan di agama. Jadi kita mengakui ya, saya pernah punya tetangga liberal tapi dia pindah. Alhamdulillah. Sering diskusi dulu di masjid Minomarta. Pembelaan orang liberal terhadap LGBT itu kan satu. Kasihan mereka, ngimpi aja dengan sesama jenis. Ngimpi saja dengan sesama jenis. Sehingga orang seperti ini kan perlu untuk ditoleransi, dikasih layanan sesuai dengan bagaimana cara dia menyalurkan hasratnya. Yang kita sebut, Pak, ini kan orang yang gak normal. Orang gak normal seharusnya diobati, bukan dilayani. Ada orang yang dia itu punya hobi suka makan kerikil, gak normal. Kita sepakat bahwa orang yang dalam kondisi mendem karena nyabu, karena pakai narkoba, itu kan hidupnya jadi gak normal. Kalau gak dikasih narkoba gimana dia? Ya sekolek-kolek gak karuan, gak nyaman. Dan kita sepakat itu diobati. Di semua negara sepakat ini harus diobati. Kenapa ini? Karena bahkan sampai pengobatannya tidak cuma pengobatan, sampai bekerja melakukan yang sama untuk orang yang tidak normal lainnya, yang disebabkan karena salah orientasi seksual, misalnya LGBT dan seterusnya. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya masih di luar tema kita. Bagaimana sebenarnya hukum makan serangga seperti laron, jangkrik, dan selainnya? Serangga yang dihalalkan oleh Nabi SAW adalah belalang, dan itu sifatnya rukhsah. Sifatnya apa? Rukhsah. Nabi SAW menyebutkan, "Uqiddat lana maitatani wa damat." Ada dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan untuk kita. Ahmad damat, adapun dua darah adalah
Apa satunya? Nanti yang satunya limpa. Bentuknya seperti darah buku. Bentuknya seperti darah buku. Saya tidak tahu secara kedokteran apakah asal usulnya dari darah atau bagaimana. Tapi bentuknya seperti apa? Darah buku. Hati dan limpa. Wa ammal maitatani fal hut wal jarad. Adapun untuk bangkai adalah bangkai ikan dan semua binatang yang hidup di air. Wal jarad dan belalang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gimana? Uhilat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalalkan bagi kalian berburu di lautan dan wa ta'amuhu makanan lautan. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan makanan lautan adalah maitatul bahri, bangkai lautan. Sehingga semua hewan laut yang dia tidak bisa hidup kecuali di laut, di air, ketika mati bangkainya halal untuk dikonsumsi tanpa harus disembelih. Dan Allah sebut mata'an lakum, itu kenikmatan bagi kalian. Ada jutaan hewan laut yang nggak bisa disembelih. Gimana nih boleh kepiting? Gimana nih boleh kepiting? Bagaimana caranya boleh kerang? Bagaimana cara menyembelih cumi? Dan ikan juga nggak bisa disembelih. Ya meskipun kadang ada yang bisa disembelih ya. Ada yang orang yang boleh lumba-lumba. Sehingga hewan laut nggak bisa disembelih. Orang ketika dia menangkap ikan dengan menggunakan jaring langsung tontonan diangkat ke atas, itu yang mati banyak gitu. Kemudian begitu sampai di darat sudah dalam posisi mereka mati. Andai kan satu-satu disembelih, masya Allah, Raisa main wakteri. Gimana nih beli wakteri? Mata lakum itu anugerah dan kenikmatan bagi kalian. Baik. Sementara untuk hewan darat, hukum asalnya wajib disembelih, apapun itu. Hukum asalnya wajib disembelih untuk hewan darat. Sudah? Nah inilah jadi dalil oleh para ulama ketika membahas apa hukum bekicot. Bekicot darat ya. Maka pertanyaannya, hewan darat itu bangkainya haram. Dan untuk agar tidak jadi bangkai maka harus disembelih secara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menyembelih bekicot? Cekelin gak sih? Bisa cekelin gak sih? Nanti dapat hadiah umroh. Siapa yang bisa cekelin gak sih bekicot? Gak bisa. Maka hewan yang dia tidak bisa disembelih dan dia hewan darat, dia tidak bisa dikonsumsi sebab dia statusnya bangkai. Nah turunannya adalah binatang yang lain yang kecil-kecil yang nggak bisa disebut. Ini analisis dari sudut pandang pertama. Laron yang boleh laron itu nganggo kuku pak, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh nggak boleh nih, boleh pakai kuku. Yang itu pakai silet, 1, 2. Ngomong ya, nggak bisa nih laron. Sudah. Lalu pendekatan yang kedua adalah bahwasanya binatang-binatang ini masuk dalam kategori al-hasyarat. Al-hasyarat itu binatang kecil, ya serangga dan turunannya, pentung, laron, pokoknya yang serba gunung kidul. Nama mawar mas gunung kidul. Nah ini tidak boleh untuk dimakan karena hasyarat itu masuk dalam kategori al-khabithat, makanan yang atau binatang yang menjijikan. Dan al-khabithat tidak boleh dimakan. Al-khabithat bagian dari kaidah adalah al-khabithat tidak boleh untuk dimakan. Allah. Berikutnya ada pertanyaan, mohon informasi siapa sahabat yang tidak berangkat berjihad sebagaimana disebutkan di ayat 122 surat At-Taubah.
Siapa sahabat yang tidak berangkat berjihad seperti yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 122? Saya tidak tahu. Namun dulu di zaman Nabi SAW, semua sahabat yang punya kemampuan secara fisik dan dia punya binatang untuk tunggangan, dia diwajibkan untuk berjihad bersama Nabi SAW. Seperti ketika keberangkatan menuju Tabuk, itu hampir semuanya ikut. Yang nggak ikut munafik. Dan ada beberapa sahabat yang nggak ikut, tapi dia mengajukan uzur, seperti Ka'ab bin Malik, akhirnya diboikot oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang diboikotnya. Dan ada beberapa sahabat yang nggak ikut karena nggak punya tunggangan. Terus penerapan ayat ini bagaimana di zaman Nabi SAW? Penerapan ayat ini di zaman beliau SAW berlaku untuk perang ketika beliau tidak ikut. Juga ketika beliau wafat, peperangan terjadi di zaman Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan khalifah serta beberapa sahabat dekatnya tidak ikut dalam rangka untuk tetap menjaga negara. Namun kalaupun ini tidak berlaku tidak dipraktekkan dalam satu perang tertentu, ayat ini tetap berlaku hukumnya. Sehingga waktu perang Tabuk, kenapa kok tidak menggunakan ini? Nabinya ikut yang merupakan sumber utama ilmu. Dan sepanjang di perjalanan, Nabi akan menyampaikan ilmu. Sementara perang-perang yang lain, karena Nabi SAW ikut 8 perang, ada 8 ghazwah yang diikuti Rasulullah SAW. Sementara perang-perang yang kecil-kecil yang disebut dengan syariah, beliau tidak terlibat, dan beberapa sahabat yang lain juga tidak terlibat. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bolehkah jika saya seorang janda anak satu menawarkan diri kepada seseorang laki-laki untuk diminta dinikahi? Silakan, diperbolehkan. Nanti tanpa harus melalui biro jodoh boleh, atau melalui siapa, orang tua Anda menawarkan diri kepada seorang laki-laki, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di ilmu Rabu pagi, semoga kita diberi istiqomah dalam rangka ilmu, dan kita masih belum memiliki kabar bahwa Ustaz Alwi bisa jadi berangkat haji atau tidak. Jadi kalaupun nanti beliau jadi, ya kita libur, semoga beliau jadi berangkat haji. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.